Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nikada Dea Tias Natasha dari kelas A1 dan Pasar semester 4, presensi 37 dengan NIM 2311031174, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada kesempatan kali ini tentu saya tidak sendiri, akan ditemani salah satu adik saya. Untuk Dek Divya, silakan perkenalkan diri, kelas dan juga asal sekolah. Perkenalkan, nama saya Nikada Divya Cerita Wardani, bisa dipanggil Divya. Saya dari kelas 3 SD, sekolah di SD Negeri 3 Riang Gede. Iya, benar sekali, namanya adalah Dek Divya. Dek Divya ini merupakan siswa yang bersekolah di SD Negeri 3 Riang Gede. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab 5 kelas 3, yang dimana materi ini bertemakan aku dan lingkungan sekitarku. Pada kali ini saya akan membahas 3 topik. Topik A yaitu denah rumahku, topik B denah tempat tinggalku, dan topik C kenampakan alam dan buatan. Sebelumnya, apakah Divya tahu apa sih itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan suatu tempat. Iya, betul sekali. Jadi denah adalah gambar yang dimana di dalam gambar tersebut berisikan letak-letak dari suatu bangunan seperti gedung, jalan maupun lokasi seperti itu ya. Denah, fungsi denah ini memberikan atau mempermudah Dek Divya untuk mengetahui di mana sih letak suatu ruangan, letak suatu bangunan, letak suatu jalan maupun lokasi seperti itu ya. Jadi, denah rumahku adalah denah yang menunjukkan bagian-bagian di dalam rumah untuk mempermudah mengetahui di mana sih letak-letak bagian yang terdapat di dalam rumah, seperti ruang tamu, di mana letak ruang tamunya Dek Divya, seperti kamar, seperti toilet maupun dapur, seperti itu ya. Jadi di sini kakak mempunyai contoh gambar denah yang terdapat dalam rumah. Kakak minta tolong pada Dek Divya untuk membacakan. Ini termasuk apa, Dek Divya? Halaman. Halaman, betul. Itu ruang tamu. Kenapa bisa ruang tamu? Identik dengan meja dan sofa. Iya, betul sekali. Ini ruang tamu karena identik terdapat meja dan sofa. Betul. Lalu ini Garasi. Dapur. Teras. Kamar tidur. Karena berisi kasur. Betul. Jadi Dek Divya sudah mengetahui apa saja bagian-bagian yang terdapat di dalam rumah. Nah, kalau di rumahnya Dek Divya ada apa aja sih? Ada toilet, ada kamar tidur, dapur, dan ruang tamu. Iya, betul. Jadi itu adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam rumah Dek Divya. Seperti itulah denah yang terdapat di rumahnya Dek Divya ya. Jadi sebelum masuk ke topik B, apakah Dek Divya ada pertanyaan dulu? Tidak. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa Dek Divya sudah memahami apa itu denah, apa fungsi denah, dan juga dapat menyebutkan denah yang terdapat di letak rumahnya Dek Divya. Lanjut ke topik B yaitu denah tempat tinggalku. Jadi apa sih itu denah tempat tinggalku? Di sini sudah ada di buku LKS. Coba dibaca apa itu denah tempat tinggal. Denah tempat tinggalku adalah denah yang menunjukkan suatu tempat di sekitar tempat tinggal. Iya, jadi denah tempat tinggalku ini adalah denah yang menunjukkan suatu tempat yang ada di sekitar kita. Misalnya di rumah Dek Divya, di sebelah kanannya terdapat warung, di sebelah kiri terdapat balai banjar, seperti itu ya. Itu merupakan denah yang terdapat di lingkungan sekitar. Sebelum kakak menyuruh Dek Divya menggambar denah dari sekolah, dari rumah menuju ke sekolah, kakak akan menunjukkan arah mata angin. Sebelumnya Dek Divya tahu nggak apa saja arah mata angin? Ada utara, timur, barat, sama selatan. Ya, jadi yang Dek Divya sebutkan itu merupakan denah yang dasar ya. Ada utara, ada timur, selatan, dan juga barat. Di sini kakak mempunyai gambar. Kakak minta tolong pada Dek Divya untuk membacakan. Utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Iya, betul sekali.
Ini merupakan arah mata angin yang lengkap, berfungsi untuk mempermudah Dek Divya menggambar denah dengan baik dan benar. Nah, jika tidak ada denah ini, atau jika tidak ada arah mata angin ini, Dek Divya akan kesulitan menentukan di mana sih arah utara, di mana arah timur, selatan maupun barat, seperti itu ya. Kakak akan menyuruh Dek Divya membuat suatu denah, yaitu dari rumah hingga menuju ke sekolah. Sebelum membuat denah, kita harus membuat arah Mata angin. Iya, silakan. Utara, timur, selatan, dan juga barat. Iya. Sekarang gambar rumahnya Dek Divya. Rumahnya Dek Divya itu berada di sebelah Timur. timur. Yuk buat gambar rumah. Nah, dari rumahnya Dek Divya maju dulu ke utara, menuju jalan dulu maju. Ya. Setelah ke utara, lanjut ke Barat. ya. Dari rumahnya Dek Divya ke sekolah menemukan apa aja? Warung. Ya, ada warung. Buat dulu warungnya. Ada warung. Warung ada di sebelah Utara. iya. Ya, lagi maju, tarik dulu garisnya. Nah, setelah warung, Dek Divya menemukan apa lagi? Ada Balai Banjar. Ya, Balai Banjar, buat dulu Balai Banjar. Yang sederhana aja boleh. Sudah, tarik garis dulu. Setelah menemukan Balai Banjar, Dek Divya menemukan Sekolah. sekolah. Berarti belok ke mana? Ke selatan. Iya, buat sekolahnya Dek Divya. Ya, sudah. Jadi ini adalah hasil dari denah yang dimana Dek Divya menggambar denah dari rumah menuju ke sekolah. Kelihatan nggak? Jadi kalau tidak berisi arah mata angin, Dek Divya bisa tidak membuat gambar seperti ini. Tidak. Iya, jadi arah mata angin ini berfungsi untuk mempermudah Dek Divya mengetahui di mana arah utara, timur, selatan, barat dengan benar. Itu ya, jika tidak ada, Dek Divya akan kebingungan di mana arah utara, di mana arah timur, selatan maupun barat. Di sini Dek Divya sudah menggambar dari timur. Dek Divya rumahnya itu di timur, maju dulu ke utara, menuju jalan, lalu ke barat. Di jalan Dek Divya menemukan warung. Jalan lagi sedikit menemukan Balai Banjar. Lagi sedikit maju menemukan sekolah. Belok ke selatan lagi dikit. Nah, jadi ya sudah bisa menggambar denah sederhana ya. Jadi denah ini berfungsi Dek Divya mengetahui letak di mana letak tempat di sekitarnya Dek Divya, seperti itu ya. Ya. Nah, kakak mempunyai contoh gambar yang dimana gambar ini sudah dilengkapi dengan arah mata angin di sini ya. Nah, coba kakak tanya Dek Divya, Bank Swadaya dan SD Negeri Cemara itu terletak di sebelah mana? Di sebelah timur. Iya, di sebelah timur. Di sebelah baratnya Rumah Sakit Medika terdapat apa aja? Ada kantor polisi dan rumah Ani. Iya, betul sekali. Di sebelah utara ada apa aja? Pasar gede dan lapangan. Iya. Di sebelah timurnya
lapangan ada apa aja? Sumur lapangan ada Bank Swadaya Dan dan SD Negeri Cemara. ya, betul sekali. Jadi, ini merupakan gambar sederhana yang dimana gambar ini merupakan denah lingkungan sekitar kita ya. Seperti ini adalah gambar di lingkungan sekitar kita yang sudah dilengkapi arah mata angin untuk mempermudah mengetahui di mana letak suatu tempat tersebut. Nah, jika tidak ada arah mata angin ini, Dek Dipia akan kebingungan untuk menunjukkan Bank Swadaya itu ada di sebelah mana sih? Rumah Ani itu ada di sebelah mana? Nah, Dek Dipia akan kebingungan ya. Ya, jadi itu adalah denah tempat tinggalku. Dek Dipia sudah bisa memahami apa itu denah tempat tinggal, fungsinya untuk apa, sudah juga bisa membuat denah sederhana dari rumah menuju ke sekolah. Sebelum masuk ke topik yang ketiga, Dek Dipia ada pertanyaan dulu? Tidak. Ya, tidak. Jadi dapat disimpulkan, denah tempat tinggalku adalah denah yang menunjukkan tempat di lingkungan sekitar kita. Tujuannya sama seperti tadi, untuk mempermudah mengetahui di mana sih letak suatu tempat, jalan maupun lokasi di sekitar kita, seperti itu ya. Ya, jadi lanjut ke topik C. Topik C itu adalah kenampakan alam dan buatan. Nah, kenampakan alam, tahu nggak itu kenampakan alam itu apa? Tidak. Jadi kenampakan alam adalah kenampakan yang dibuat secara alami atau alam tanpa campur tangan manusia. Kenampakan alam ini terbagi menjadi dua, kenampakan alam perairan dan kenampakan alam Daratan. Iya, tahu betul. Jadi kenampakan alam perairan itu apa aja sih, Dek Dipia? Laut, Lagi, pantai, laut sama pantai sama lagi sungai. sungai ya. Kalau daratan? Daratan ada hutan, pegunungan, Iya. sama dataran tinggi, dataran rendah. Ya, itu merupakan kenampakan alam perairan dan juga buatan yang telah disebutkan, daratan dan juga perairan yang sudah disebutkan Dek Dipia ya, seperti itu. Jadi kenampakan alam itu adalah kenampakan yang tidak dibuat secara manusia, yang tidak dibuat campur tangan manusia, yang dibuat secara alam maupun alami. Kenampakan alam itu terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam perairan, contohnya seperti Dipia bilang, yaitu ada pantai, laut, sungai. Ya, itu perairan karena identik dengan adanya air, seperti itu ya. Kalau kenampakan alam daratan itu seperti gunung, hutan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada kenampakan alam buatan. Tahu nggak kenampakan alam buatan itu apa? Kenampakan alam yang dicampur tangan manusia. Ya, betul sekali. Jadi kenampakan alam buatan itu adalah kenampakan yang dibuat campur tangan manusia atau dibuat oleh manusia, seperti itu ya. Contohnya seperti jembatan, seperti pelabuhan, seperti itu adalah kenampakan alam Buatan. Iya, betul sekali. Jadi Dek Dipia sudah bisa membedakan apa sih itu kenampakan alam dan kenampakan alam buatan. Jadi lanjut untuk sebelum kakak tutup, Dek Dipia ada pertanyaan dulu? Tidak. Tidak. Di sini kakak memberikan beberapa LKPD untuk bahan evaluasi. Setelah mempelajari 3 topik tersebut, kakak akan mengevaluasi Dek Dipia. Bisa nggak Dek Dipia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di lembar kerja ini ya? Di sini saya sudah membuatkan LKPD yang akan dijawab oleh Dek Dipia. Yang pertama yaitu belajar memahami denah. Yang kedua ada LKPD denah di lingkungan sekitar. Yang ketiga ada denah LKPD yang mana sih yang termasuk kenampakan alam buatan, dan yang terakhir yang mana termasuk kenampakan alam. Seperti itu. Dek Dipia mau jawab yang mana dulu? Yang ini aja. Ya, yuk langsung dijawab.
Baik. Dek Divya sudah menjawab mengenai LKPD yang memahami Denah. Di sini soal yang pertama. Andi tinggal di Jalan Mawar. Iya, Andi tinggal di Jalan Mawar. Sudah benar, Dek Divya. Di sebelah kiri rumah Andi terdapat rumah Andi, sebelah kirinya ada Kantor polisi. iya. Di sebelah kanan rumah Andi terdapat rumah Andi, lihat. Nah, di sebelah kanannya ada Toko alat tulis. iya, betul sekali. Di depan rumah Agus ada Toko alat tulis. iya. Dan yang terakhir di depan rumah sakit. Cari rumah sakit, di depannya ada Kantor polisi. iya. Dek Divya sudah berhasil memahami mengenai denah. Selanjutnya Dek Divya jawab yang denah lingkungan sekitar ya. Ini sudah ada arah matangin untuk mempermudah Dek Divya. Rumah Andi, mana rumah Andi? Ini. Di sebelah rumah Bayu, mana rumah Bayu? Ya, di mananya rumah Andi ada di sebelah rumah Bayu, di mananya? Barat. Sebelah? Ya, betul. Nih. Rumah di timur. Rumah Andi ada di sebelah, di rumah Andi, di rumah Bayu. Rumah Andi berada di sebelah timur. Ya. Di sebelah kiri pos kamling, mana pos kamling, cari dulu. Sebelah kirinya berarti ini Ada toko. iya, toko. Sejajar dengan posyandu, mana posyandu? Ada bangunan apa aja? Ada rumah Nurul. Ya. Nyerong aja di bawahnya boleh. Rumah Nurul. Musola. Musola. Toko. Di sini boleh. Dan Pos kamling. ya. Baca soalnya. Musola Ada ada di di sebelah sebelah rumah Andi. Mana rumah Andi? Di sebelah mananya rumah Andi? selatan. Iya. Terakhir, Toko ada di rumah Putri. Mana rumah Putri? Berarti di sini tokonya ada di mana rumah Putri? Di sebelah saat ya, ya. Ya. Jadi, soal yang pertama yaitu rumah Andi ada di sebelahnya mana rumah Bayu. Di sini rumah Bayu, di sini rumah Andi. Jadi rumah Andi ada di sebelah timur rumah Andi. Bayu. Ya, ini sudah benar dari Divya buat. Rumah Andi ada di sebelah timur rumah Bayu, ya. Yang kedua yaitu sebelah kiri pos kamling ada Toko. iya. Sejajar dengan posyandu terdapat bangunan ada rumah Nurul, musola, toko, dan pos kamling. iya. Dan nomor 4, musola ada di sebelah Selatan rumah Andi. iya. Yang terakhir, toko ada di sebelah Barat rumah Putri. iya, betul sekali ya. Toko ada di sebelah baratnya rumah Putri. iya. Divya sudah berhasil menjawab LKPD mengenai denah lingkungan sekitar ya. Selanjutnya, Divya buat yang mana saja yang termasuk kenampakan alam buatan. Buatan. Ya, dicentang. Ini dan ini. Ya. Nah, Divya sudah mencentang mana saja yang termasuk kenampakan alam buatan, yaitu Divya mencentang kapal pesawat, ada candi, ada jembatan, dan juga Ragunan. bangunan. Ya, ya. Nah, Divya sudah mengetahui yang mana saja yang termasuk kenampakan alam buatan. Selanjutnya yang kenampakan
alam. Yang mana aja? Sudah. Nah, di sini Dek Dipya sudah mencentang 3. 1, 2, 3. Ini yaitu gambar Pegunungan, termasuk penampakan alam. iya, ini sungai termasuk Penampakan alam perairan. iya. Ini tidak dicentang karena ini ada gambar Jembatan, jembatan termasuk penampakan alam buatan. ih, pinter. Jadi Dek Dipya sudah membedakan, sudah bisa membedakan yang mana termasuk kenampakan alam, yang dimana termasuk kenampakan alam buatan, seperti itu ya. Untuk memahami lebih lanjut, kakak akan mengajak Dek Dipya untuk melihat secara langsung yang mana termasuk kenampakan alam dan kenampakan buatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak adik saya untuk melihat kenampakan alam yang ada di sekitar. Contoh pertama yaitu kenampakan alam sungai. Nah, bisa dilihat di Dipya sungai. Nah, kakak mau bertanya, sungai ini termasuk kenampakan alam atau kenampakan buatan, Dek Dipya? Kenampakan alam alami. Nah, kalau boleh tahu, karena apa sih? Karena tidak ada campur tangan manusianya. Iya, benar sekali. Jadi, sungai termasuk kenampakan alam secara alami karena tidak ada campur tangan dari manusia. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu ada jembatan. Nah, bisa dilihat, Dek Dipya, jembatannya? Nah, ini merupakan salah satu kenampakan alam secara apa, Dek Dipya? Secara buatan. Ya, secara buatan. Jembatan merupakan salah satu kenampakan alam yang dibuat secara buatan atau campur tangan manusia, seperti itu ya. Nah, Dek Dipya berhasil ini menjawab apa sih itu kenampakan alam secara alami maupun kenampakan alam secara buatan. Sekian materi yang dapat kakak paparkan pada hari ini. Sebelumnya kakak terima kasih atas partisipasi Dek Dipya sudah bisa serta sukses menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak. Dari ketiga topik yang sudah saya paparkan tadi yaitu denah rumahku, denah tempat tinggalku, dan kenampakan alam maupun buatan, Dek Dipya sudah berhasil mengetahui atau sudah bisa menjawab soal dari kakak. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih dan kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.